Ya, oke. Kang Adnan, yang kita tahu sebagai ketua perguruan silat Tapak Suci, Pak ya. Iya. Nah, ini boleh cerita kepada kita ini, bagaimana kisahnya ini ikut Tapak Suci sampai sekarang menjadi posisi tertinggi di perguruan silat Tapak Suci ini. Jadi begini, saya cerita di kampung saya dulu. Kampung saya itu namanya Kampung Kauman. Kauman itu dulu anaknya nakal-nakal. Nakal itu tanda kreatif gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa bela diri, itu dibully. Oh gitu. Ya, maka harus bisa bela diri. Oh. Yang di sana waktu sebelum saya ke Tapak Suci saya udah latihan dulu. Waktu itu karate ya. Setelah itu masuk Tapak Suci karena mayoritas di situ Tapak Suci. Nah kemudian latihan gitu. Pernah waktu SMP ya. SMP itu ya berantem biasa. SMA juga pernah ya. Ribut berantem itu. Nah tetapi yang saya peroleh sampai sekarang ya itu di Tapak Suci itu bagaimana kita bisa membentuk karakter. Yeah, okay. Jadi kita bisa lebih percaya diri. Nah, lucunya kalau saya itu ketika pemilihan ketua umum Tapak Suci itu saya tidak berada di tempat ya. Tidak ada di situ. Tapi jadi dipilih. Saya hadir di sana di Muktamar Tapak Suci di Sulawesi itu untuk promosi pembangunan Padepokan Tapak Suci. Ketika kami mau presentasi itu tidak ada waktu karena memang waktunya padat ya. Setelah itu saya pulang. Saya pulang sampai di Jogja itu jam 3 pagi ya, saya ditelepon sama ketua yang lama. Mas, kamu suara terbanyak, kamu jadi ketua ya. Kalau saya bilang, nggak mau saya soalnya gini-gini kesibukan. Oh nggak bisa, kalau sampai nggak mau gitu nanti saya primpeni ya. Apa itu kalau primpeni? Saya mati. Jadi kalau mati itu diimpi, dikejar-kejar dalam mimpi itu loh. Oke. Rep-rep itu loh. Bahasanya direp-rep. Ya saya, aduh ini gimana? Ya udahlah nanti kita kalau udah rapat. Berarti setengah memaksa itu ya? Setengah memaksa. Yaitu di primpeni itu. Untungnya saya gelem, saya mau. Kalau tidak mau, karena beliaunya meninggal setelah itu. Di primpeni saya kalau nggak mau, nggak bisa tidur. Jadi kalau tidur, pas primpeni itu kalau tidur diimpi-impi itu loh. Iya. Nah, itu kan bisa kacau. Dan namanya ketua yang lama itu namanya sama dengan saya. Kebetulan sekali Pak ya? Iya, Afnan juga. Cuman dia Afnan Jamari, kalau saya Afnan Hatikusumo. Bedanya. Nah itu di Tapak Suci. Nah kemudian ketika kita awal-awal ya, awal bersama dengan Mas Roni. Mas Roni itu wakil ketua juara dunia tidak pernah kalah gitu. Kemarin yang melatih atlet pencak silat untuk berjuang di Asian Games. Kita dapat juara, banyak sekali medali emas kan Asian Games. Kemudian bisa mempertemukan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi waktu itu habis pemilu kan. TMII ya? Itu pelatihnya dari kita 3 orang dari Tapak Suci. Mas Roni, ada Bas Akbar, satunya lagi si itu kemudian kami menyusun dengan Mas Roni, Pak Sidik, Pak Fanan dan yang lain-lain itu menyusun roadmap. Roadmap untuk mengembangkan organisasi dan alhamdulillah Pak sekarang ini Tapak Suci banyak menyumbang medali ketika dia SEA Games itu yang Asia. Kemudian Asian Games itu 1. SEA Games itu kita menyumbang 3 emas. 3 medali emas. Untuk kejuaraan dunia yang di Vietnam itu kita nyumbang 7. Kemudian yang di Kamboja kemarin itu kita nyumbang 7 plus yang
Kunvokator. Kunvokator itu bela diri khas Kamboja. Itu 3. Jadi alhamdulillah lumayan, kemudian berkembang di 22 negara. Jadi awalnya itu hanya iseng Iya. supaya Sudah di tidak 22 dibully. negara Pak ya? Negara mana saja tuh kalau dia diuraikan Pak? Nah, kalau di Asia ya, Hmm. itu di Taiwan ada, di Taiwan. Jepang ada, Malaysia, Brunei, Singapura, kemudian Di Eropa? di Eropa itu ada di Jerman, Belanda, Prancis, kemudian kalau di Timur Tengah itu di Arab Saudi, kemudian Yordania. Yordania tuh gede Gede ya? dan cakep-cakep orangnya sana. Bener, remaja-remaja cakep-cakep orang. Kemudian Turki, kemudian di Yaman, Suriah. Yang Suriah. terakhir ini Suriah. Ini yang terakhir. Baru latihan 4 bulan itu pesertanya sudah 350 orang. Itu artinya kita mengirimkan guru-gurunya atau seperti apa? Nah ini uniknya kita, karena kita kan organisasi nirlaba. Ya. Jadi kadangkala kalau di Mesir misalnya, di Lebanon, itu mahasiswa kita dari Indonesia yang belajar ke Mesir, ke Lebanon itu karena dia punya background tapak suci ngelatih di sana. Sekalian. Ya, Ngelatih. Sehingga kalau suci nggak mengeluarkan uang. Kemudian kalau di Suriah itu kita dibiayai oleh sponsor. Pelatih kita datang ke sana dibiayai oleh sponsor. Sponsornya KBRI. Oke. Kemudian macam-macam. Nah, tapi ada juga yang mandiri gitu ya, karena dia tinggal stay di Jerman, misalnya Mas Joko itu, dia stay di sana, dia buka perguruan tapak suci, ya udah ngajar, karena dia stay di sana. Nah kalau boleh dijelaskan Kang Afnan ya, itu apa sih yang membuat orang-orang asing itu suka dengan tapak suci itu apa? Ya, mereka itu begini, orang-orang sana itu sudah jenuh dengan dengan bela diri yang tidak ada seninya. Oke. Yang kedua, mereka itu juga orang Barat kan rata-rata insecure-nya itu tinggi. Insecure-nya tinggi, kemudian kemandiriannya itu juga tinggi, sehingga dia merasa perlu untuk Membentengi. membentengi diri sendiri dengan latihan itu. Ketemu ini, jadi karena dia seneng seni gitu, kemudian ingin bela diri, jadilah mereka suka dengan pencaksilat. Dalam hal ini tapak suci. Gitu. Dan bukan hanya tapak suci yang disuka, ada juga perguruan yang lain juga menyebar ke banyak negara Pak ya? Betul. Kita kan bermitra dengan teman-teman kita. Nah itu cerita tentang tapak suci. Tapi unik. Jadi pernah suatu saat ada kasus lah di kantor ya. Nah ini mungkin mau ngetes ilmu atau bukan. Jadi habis ribut ngajak salaman, tangannya gemeter. Oh gitu. Wah ini mau, tapi enggak ada masalah. Ya dia tahu, oh berarti nggak bisa ini orang ini. Ada isinya. Saya nggak percaya gitu-gitu, jadi malah nggak kena. Oke. Soal lain, katanya Kang Afnan ini kan pernah berguru dengan Kiai A.R. Fakhrudin Almarhum. Iya. Nah, itu bagaimana ceritanya bisa berguru dengan beliau? Nah itu, kami ini kan aktif di waktu itu ya, waktu masih SMA itu kita aktif di Pemuda Muhammadiyah Ranting Kauman. Saya kebetulan wakil sekretaris. Nah kita itu biasanya karena aktivitas itu tidak hanya organisasi, tetapi juga ilmunya, kita belajar ke narasumber yang utama, primer lah, sumbernya primer. Satu yang pengurus pimpinan pusat itu.
Satu kepada Pak Jindar, yang kedua Pak Air Farudin. Kalau ke Pak Jindar itu belajar tentang hadis, tentang organisasi. Kemudian yang kedua dengan Pak Air Farudin itu tafsir Al-Quran dan Islam sosial empirik Islam. Jadi bagaimana Islam itu bisa berbaur dengan masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, beliau itu kalau menjelaskan enak didengar gitu. Kemudian logik ya. Logik. Contohnya misalnya begini, kalau yaitu tadi ada kita nanya kan terjadi dialog. Biasanya kalau tafsir Al-Quran kemudian dialog gitu ya. Misalnya gini, ada yang nanya, Pak, kenapa ajaran Islam itu boleh beristri 4? Nah, ini jawabannya logik. Iya. Apa jawabannya? Itu kan sensitif ya, toh. Pak R aja ngimpi aja nggak berani, apalagi ngimpi beristri 4 aja nggak berani Pak R itu. Apalagi beliau jawabnya gitu. Oh iya, memang di ini surat ini An-Nisa apa ya? Itu dijelaskan boleh beristri 4. Jadi wa salasa wa arba'ah wal hamsa itu Arabnya begitu. Jadi beristri 1, 2, 3, 4. Tapi kalau tidak bisa harus adil. Kalau tidak adil ya beristri 1. Jadi syaratnya harus adil dulu. Kamu itu sudah adil belum? Wong punya istri saja belum sudah tanya istrinya 4. Saking semangatnya ya. Tapi bagus penjelasannya itu ya. Jadi boleh, artinya nggak nolak, tetapi syaratnya adil. Nah, itu yang tidak bercita-cita istri 4 dulu baru adilnya belakangan, nggak bisa. Itu yang selalu dicatat banyak orang ya. Sebelum menunaikan poligami itu harus adil dulu. Nah, tapi penjelasannya itu masuknya tidak ngonter itu, tidak frontal, tapi bisa diterima. Jadi memang persoalan agama yang jelimet itu bisa diurai dengan cair kalau dengan Pak AR gitu. Ya, dengan Pak AR, dengan tokoh-tokoh yang pintar agama itu sebenarnya bisa lebih cair, bisa lebih menjelaskan. Terakhir apa lagi nih pesan untuk anak muda Jogja supaya rajin dan berprestasi? Ya, kalau jadi gini, untuk teman-teman yang masih muda-muda ini, nah ini sudah kolonial nih. Ini untuk anak Gen Z milenial gitu. Yang pertama adalah bagaimana kita itu bisa mengeksplor kemampuan kita. Caranya bagaimana? Caranya ya dengan menggali hobi kita. Hobi kita itu apa sih? Oh, bisa tergali kok. Kesenangan kita apa itu? Itu ditekuni. Kemudian yang kedua, jangan lupa belajar. Belajar itu pengertiannya tidak hanya belajar matematika, belajarlah di banyak hal. Karena disitulah nanti kita semua adik-adik terutama itu akan mengetahui potensi diri dari situ. Saya dulu juga begitu, nggak pernah terbayang menjadi politisi gitu. Saya itu pegawai, tapi dengan belajar akhirnya bisa. Nah, yang ketiga kita harus memiliki pemikiran yang inovatif karena tuntutan zaman seperti itu. Apa itu inovatif? Yaitu bisa mengembangkan sesuatu, bisa menjadi lebih menarik, itu inovatif. Contohnya misalnya kalau kita jualan bakpia tok itu, hanya bakpia saja, itu harganya cuma segitu gitu. Kemudian orang lama-lama jenuh. Tapi kalau kemudian bakpia bisa diramu menjadi bakpia rasa keju, bakpia rasa, itu inovatif ya. Dengan kemasan yang menarik. Kemasan yang menarik gitu. Itu harganya bisa lebih mahal,
orang lebih tertarik dan orang tidak jadi jenuh. Ya. Di Jogja juga ada bakpia apa itu yang baru, nah, dengan kemasan yang menarik, dia laris gitu. Dan itu pentingnya inovasi. Kita tahu produk-produk di luar negeri itu sebenarnya sama saja dengan Indonesia sama, tapi karena mereka punya inovasi sementara di sini tidak, itu akhirnya orang lebih cenderung melihat bahwa oh produk sana lebih bagus, padahal enggak juga. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk berinovasi. Yakinlah kalau ke depan ini yang menang itu yang bagus, yang berkualitas. Betul. Siap, Kang Adnan, matur suwun, ini sudah berbincang-bincang dengan kita untuk pemirsa Voice of Indonesia.